Dan satu prinsip yang saya pegang dari bapak saya itu bahwa orang pintar itu banyak. Pintar itu banyak. Semua orang tuh pintar. Iya. Tapi jujur itu sedikit. Nih, dibuka dulu. Selamat datang kembali di Ku Podcast dengan Dewi Oktavia di sini. Di episode kali ini kita kedatangan tamu seorang anak muda, masih fresh graduate maksudnya, dari Universitas Nusa Cendana dengan IPK 3,93. Tapi pernah di DO dari salah satu universitas yang ada di Kota Kupang juga. Halo Kak Glenn, ini panggilannya Kak Glenn, Kak Andre atau panggilannya siapa nih Kak? Panggilannya Glenn. Panggilannya Glenn. Ini mau santai, masker apa maskernya mau dibuka atau? Cie. Halo Kak Glenn, apa kabar? Halo Kak. Kabarnya baik Kak ya? Baik, puji Tuhan baik. Nah Kak, kemarin kan Undana baru selesai wisuda tuh Kak. Terus nih dengar-dengar namanya Kakak sebagai salah satu lulusan terbaik se-Universitas Nusa Cendana dari Fakultas Hukum Kak ya. Itu bisa diceritain gak sih Kak? Soalnya dengar-dengar kabar juga Kak itu bukan salah satu tapi satu-satunya yang tidak ikut wisuda virtual, tapi datang langsung ke Undana. Itu bisa diceritakan bagaimana rasanya Kak wisuda sendiri? Jadi yang pertama pasti bersyukur kepada Tuhan, karena pasti melalui penyertaan dari Tuhan maka apa yang saya harapkan, apa yang saya cita-citakan dapat terwujud. Pun juga pasti yang kedua, orang tua pasti bangga, keluarga pasti bangga, dan saya sendiri juga pasti sangat senang dengan apa yang saya sudah persiapkan selama kuliah, selama ini apa yang saya harapkan semua dapat tercapai. Nah, awalnya sih tidak pernah tahu bahwa akan ditelepon dari pihak universitas kalau akan mewakili teman-teman dari Fakultas Hukum untuk bisa wisuda secara langsung di gedung Auditorat Undana. Nah, selang 2 atau 3 hari sebelum di wisuda ada telepon bahwa Glenn nanti persiapkan diri untuk nanti ke kampus. Setelah itu nanti kamu akan diwisuda secara langsung di gedung auditorium baru Undana. Oh itu, Langsung di sana begitu. Nah kan saya juga salah satu lulusan dari Undana nih. Bagi cerita dong Kak, kan kalau beta dulu kalau mau wisuda tuh kita ribuan orang. Tunggu antrian itu lama banget. Wisuda sendiri tuh masih antri kosonde atau harus yang virtualnya dulu pas namanya Kakak disebut baru berdiri gitu, atau langsung kayak gitu sendiri? Jadi waktu wisuda periode awal tahun 2021 itu kurang lebih ada sekitar 60-an 60 mahasiswa yang diwisuda langsung secara virtual. Oh iya. 11-nya itu lulusan terbaik. 50 sekian lebih itu untuk S2 program pasca sarjana, dan 1 orang doktor. Oh iya. Jadi di sana pun kita dibatasi dengan protokol-protokol kesehatan. Nanti teman-teman mahasiswa yang lain yang S1 yang lain atau S2 yang lain atau yang pokoknya yang di rumah tetap menjalankan proses wisudanya lewat virtual online di rumah gitu. Oke. Tapi Kakak belum bagi nih rasanya sendiri di sana tuh dipanggil berdiri atau gimana sih, maksudnya kalau kita kan dulu sempit-sempitan duduk sendiri-sendiri kan, kalau Kakak kan sendiri kan mewakili hukum begitu.
Itu maksudnya prosesinya sama, masih tunggu antrian dari yang virtual pas sampai ke namanya kakak dulu baru kakaknya berdiri, atau begitu masuk yang offline itu yang diwisudakan dulu, baru kemudian online, terus ditunggu sampai selesai atau? Oke. Jadi untuk mekanisme wisudanya waktu itu kita yang offline-nya yang lebih duluan. Oh ya. Nanti rektor langsung mewisudakan kita langsung, tapi sebelum rektor melakukan pemindahan toga, nanti ada beberapa pegawai di sana yang bacakan nama. Setelah itu nama-nama yang di offline itu sudah dibaca, baru setelah itu dibaca lagi nama-nama yang online, yang virtual dari rumah itu. Setelah itu nanti baru orang tua pindahkan toga secara langsung. Nah, pada waktu itu perasaan saya sih yang pertama pasti bangga, dan yang kedua saya merasa senang karena yang pertama orang tua saya itu kalau untuk masalah pendidikan, untuk masalah sekolah, saya itu dari zaman SMA, dari zaman kuliah dulu, itu kalau omong tentang sekolah pasti mama atau bapak pasti selalu stres. Oh, begitu ya? Iya. Ini ditahan dulu, kayaknya menarik untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang saya penasaran, kakak berapa tahun sih kuliahnya? Kalau untuk lihat dari kalender akademiknya itu 3,7. 3 tahun, ya? 3 tahun 7 3 tahun. bulan. Oke. Tapi karena ikut prosedur kampus, program lewat KRS, maka hitungannya 8 semester. Tapi kalau mau lihat lurusnya selesainya pas 3,7 bulan. IPK-nya berapa kak pas selesai? 3,93. 3,93. Iya. Luar biasa. Selain ada kabar kakak lulusan terbaik juga, beta pernah nih dengar kabar ke belakang sebelum masuk di Undana tuh kakak pernah kuliah di universitas lain dan di DO dari universitas tersebut. Itu bisa tolong diceritakan, berbagi pengalaman sama kita, kok bisa mahasiswa DO tetapi lulusan cum laude dengan IPK tertinggi. Boleh kak berbagi sama kita? Jadi memang itu betul. Saya dulu sebelum masuk untuk studi belajar di Universitas Nusa Cendana, khususnya Fakultas Hukum, saya dulu pernah kuliah di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atau biasa orang sebut dengan Unwira. Unwira, Ya. Oh ya. Nah, dulu saya masuk itu setelah tamat SMA. Setelah tamat SMA, saya daftar masuk ke Unwira. Kuliah di sana itu kurang lebih hanya sampai 4 semester. 4 semester tuh berapa tahun ya? 4 semester. Tahu? 1, 2? Ya, kisaran 2 tahun ya? Iya, sekitar begitulah, 2 tahun. Nah, waktu itu kuliah di sana itu kan istilahnya masih masa transisi dari masa SMA masuk ke kuliah. Oke. Artinya pola berpikir dan sudut pandang, cara bergaul, cara dan sebagainya itu masih terbawa cara berpikir anak SMA. Nakal-nakalnya SMA kebawa ke kuliah nih. Betul. Jadi maunya sekolah itu urusan nomor 2, yang penting bergaul dengan kawan dulu. Bolos. Pokoknya Punya mana pacar? ya? Punya pacar Punya. waktu itu? Ya, tidak ada. Oh. Oke. Jadi ini waktu itu lebih sibuk ke teman-teman, lebih sibuk bergaul, lebih sibuk ke hal-hal yang lebih menyenangkan diri, tapi lupa bahwa ada prioritas utama, yaitu pendidikan. Nah, selang kuliah dari semester 1 sampai semester 4 itu kalau mau dibilang jarang masuk kelas. Jarang masuk kelas. Waktu di Unwira itu fakultas apa? Fakultas Hukum. Oh, hukum juga. Iya, hukum. Oke, dari hukum ke hukum ya. Iya, Oke. dari hukum ke hukum. Nah, waktu itu hanya ikut-ikut teman aja. Teman bilang ke kampus, ya saya juga ke kampus. Masuk ke kelas, saya juga masuk ke kelas. Akhirnya sampai di semester 4, waktu itu pulang kampus, Bapak tanya, Glenn, sekarang sudah berapa SKS? Oke. Sudah berapa SKS? Iya. Karena sudah next semester. Karena jarang kuliah, jadi tidak tahu SKS itu apa. Oke. Mati. Ini SKS ini apa? Mati. Karena mama dengan bapak kan panggil ke kamar. Glenn, ini sudah berapa SKS nih? Karena beta lihat lu pi kampus, tapi
lu punya kawan ada pegang buku, ada sibuk di laptop, tapi lu hanya pi kampus tapi tidak pernah ada buku, tidak pernah ada istilahnya aktivitas dengan laptop atau apapun. Maka su tanya Glenn berapa SKS? Karena gugup karena tidak tahu SKS ini apa dan tidak pernah kuliah. Iya. Akhirnya jawab ke Bapak begini. Kayaknya di kampus itu tidak ada SKS Bapak. Kita hanya kuliah saja. Di sana tuh tidak ada SKS, tidak ada yudisium. Oke. Maka Mama langsung sambung. Mama bilang, aduh Bapak ini mati sudah. Ini kita anak sudah bahaya nih. Karena sampai yang sederhana saya SKS saya sudah tidak tahu dia punya arti. Berarti yang lain-lain itu sudah lebih fatal lagi. Penasaran, pernah isi KRS Sonde sih sampai SKS loh. Sonde tahu maksudnya di waktu itu. Jadi waktu itu kuliah itu hanya masuk kelas, hanya istilahnya tayang di kelas. Untuk KRS, KHS, print, isi KRS itu kawan. Semua Kawan. semua karena teman. Iya. Oke, Jadi, semua teman yang isi. Iya, beli kasih uang rokok, kawan lu ada di mana? Kawan bilang kos. Oke, nanti BP sana. Buat apa, Bang? Tolong bantu isi kasih beta KRS. Karena soneta sama sekali nih. Baru abang bayar dia pakai rokok. Uang rokok. Baik jo abang ya. Oke, terus itu waktu di DO itu pasrah terima atau kayak sedih atau mau coba, kan otomatis sebelum di DO kan dikasih kesempatan atau sonde sih? Atau kayak langsung pemutusan DO selesai gitu sah? Ya, jadi drop out ini sendiri ini artinya kan dia dikeluarkan dari kampus karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya mahasiswa tidak memenuhi kewajibannya sebagai mahasiswa di kampus. Nah, saya ini tidak memenuhi kewajiban. Yang pertama, sudah tidak pernah datang kampus, otomatis program ulang. Nah, program ulang ini kan harus bayar biaya registrasi, bayar biaya mata kuliah. Saya pun tidak pernah regis lagi. Nah, dengan sendirinya otomatis kewajiban saya, hak saya untuk kuliah dan kewajiban tidak pernah terjalankan itu pasti terputus dengan sendirinya. Dengan sendirinya saya di drop out dari kampus dengan pertimbangan-pertimbangan demikian. Itu waktu harus ulang, harus regis, minta uang pipa apa koson deh? Minta justru karena itu. Terus uangnya pakai untuk? Pak bayar tetap bayar regis. Tetap regis, tapi tidak pernah kuliah. Oke. Terus kan tadi beda sempat cut di bagian tentang pendidikan. Itu orang tua sangat stres sama kakak Glenn. Memangnya kenapa sih, apa sampai yang buat orang tua itu stres sama Kak Glenn tentang pendidikan? Jadi bahkan bukan hanya di Unwira, tapi kalau untuk kegagalan berkaitan dengan dunia pendidikan itu sudah berawal dari SMA. Jadi kelas dulu berapa? Dari kelas 1 sampai kelas 2. Oke, keren. Ya. Jadi awalnya tuh saya SMA di SMA Katolik Giovanni Kupang. Sekolah di SMA Giovanni sampai di kelas 2. 2 SMA. Itu juga sama seperti di kuliah di kampus waktu di Unika. Itu hanya nama saja yang siswa SMA, tapi manusianya tidak pernah di sekolah. Tidak pernah datang ke sekolah. Tidak pernah datang ke sekolah. Datang pun pasti selalu terlambat dan pasti diusir. Iya. Jadi tidak pernah di sekolah. Tidak pernah di sekolah dan akhirnya kan waktu itu kan namanya sekolah di Giovanni itu pasti ketat. Iya. Kalau misalnya siswanya tidak memenuhi bobot kehadiran tertentu, otomatis aspek penilaian untuk dia bisa lanjut ke kelas berikut dan bisa melanjutkan ke program berikutnya pasti kan tidak bisa. Nah, justru karena itu dari pihak sekolah Giovanni merekomendasikan bahwa kayaknya Glenn Adu ini tidak bisa di sini karena kalau mau lihat dari dia punya pemenuhan bobot untuk dia layak lanjut atau tidak lanjut ini tidak bisa. Jadi ada baiknya lebih baik cari sekolah yang lain. Pindah ke mana? Pindah ke SMA Negeri 2 Kupang. SMA 2. Pindah ke SMA 2. SMA 2. Itu serius sekolahnya juga? Itu juga tidak serius. Tapi lulus ya? Lulus. Oke, yang penting udah lulus nih kan? Itu orang tua sering marah atau sampai bisa kayak kan dari Giovanni dikeluarkan, itu pasti orang tua udah tegur kan? Tadi kan kata Kak Glenn orang tua tuh sangat apa sih soal tentang pendidikan begitu.
itu orang tuanya pas tahu dikeluarkan atau sudah naik kelas? Jadi itu di Gevani itu bukan tidak naik kelas, tapi syarat untuk memenuhi untuk bisa lanjut itu tidak bisa. Oke. Karena apa? Jarang 1 tahun itu tidak pernah ada di kelas 2. Oke, 1 tahun tidak 1 pernah tahun masuk tidak kelas 2. 1 tahun tidak pernah masuk kelas 2. Otomatis mau apa yang mau dipertimbangkan harus dikeluarkan. Oke. Kak Glenn berapa bersaudara sih? Omong-omong dua. Hanya berdua. Sebenarnya 3, tapi kakak yang pertama meninggal dari masih kecil. Jadi sekarang tinggal 2. Berarti saya jadi anak pertama. Adiknya sekarang masih SMA ya? Adiknya sudah kuliah. Oh, sudah kuliah. Di Fakultas Hukum Undana juga. Emang dari keluarga, basic keluarganya itu semua kayak orang hukum gitu atau bukan? Bukan. Karena begini, karena kan saya kan sudah masuk di hukum. Otomatis sudah belajar beberapa ilmu atau pengalaman di sana. Otomatis kalau adik saya masuk, saya bisa arahkan dia lebih gampang dari berbagai macam aspek. Saya bisa kontrol apa yang saya pernah lalui, kegagalan yang saya pernah lalui, saya bisa ajar ke dia. Oke. Jadi meminimalisir kesalahan yang sama. Nah, Kak Glenn, dari ceritanya Kak Glenn nih, ada hal yang buat saya tuh penasaran karena orang di mana-mana preman pensiun atau apa segala macam tuh kan tidak mendadak seperti membalik telapak tangan kan Kak ya. Dari seorang yang tadinya malas sekolah, di SMA kerjanya bolos, terus kuliah awal masuk kuliahnya juga sempat di DO dari universitas sebelumnya. Kok bisa sih Kak di Undana jadi lulusan terbaik, kemudian masa studinya tuh cuma 3 tahun 7 bulan. Itu nggak mungkin dong Kak tiba-tiba langsung beta pengen jadi orang yang baik, jadi beta harus mulai masuk gini atau mungkin orang tua marah Kak, atau kenapa sih Kak? Kak boleh nggak sih bagi pengalamannya buat kita di Podcast kan, siapa tahu yang nonton punya ada termotivasi dari cerita Kak Glenn ini. Ya. Jadi yang pastinya semua orang tua pasti kalau anaknya gagal, itu pasti akan kecewa. Otomatis orang tua pasti akan merasa bahwa dia tidak pernah berhasil untuk mendidik anaknya. Padahal kalau yang dibilang yang salah anaknya. Tapi karena perbuatan anaknya, orang tua dengan sendirinya merasa bahwa dia yang gagal. Nah, apa sih yang membuat saya istilahnya bisa berpikir kembali bahwa harus ada perubahan di dalam diri saya. Saya kan sering main Instagram, Facebook, buka lihat-lihat profil, lihat-lihat orang. Saya lihat teman-teman saya ada yang sudah lulus CPNS, sudah kerja, sudah kehidupannya sudah mapan. Secara finansialnya sudah baik. Setelah itu saya lihat-lihat lagi teman-teman saya ada yang sudah istilahnya kuliahnya sudah mau selesai, sudah mau habis. Saya lihat itu, saya berpikir kembali, aduh, ini SMA gagal, kuliah dapat DO. Kalau beta begini terus, kira-kira beta mau jadi apa nih? Dalam hatinya. Dalam hati begini, karena beta lihat begini Kak, orang yang sudah sekolah tinggi saja, yang sudah ada persiapan matang saja, belum tentu dia bisa sukses. Apalagi beta yang sekolah main-main, tidak ada tujuan hidup, tidak ada planning. Nah itu lebih bahaya lagi. Makanya dengan sendirinya begini, beta siapkan planning dulu. Glenn harus mau buat apa, selesaikan dulu pendidikannya. Dengan sendirinya inisiatif, tidak kasih tau bapak, langsung ada pembukaan SBMPTN, daftar sendiri, ikut seleksi sendiri, kaget nama lulus. Glenn Andreas Domingus Adu lulus SBMPTN di Fakultas Hukum. Tentu pulang kasih tau bapak, ini beta sudah lulus kuliah nih. Bapak bilang, lu jangan buang-buang orang tua uang lah. Kalau tidak mau kuliah lebih baik tidak usah kuliah. Oh, responnya begitu ya? Iya, karena ini menyangkut SMA, sudah pindah, ini dapat DO, ini mau buat apa?
Jadi sudah, kasih tahu bapak, bilang soalnya bapak ini betul-betul. Ini pokoknya beta kuliah betul-betul. Soalnya main-main gila lagi. Bapak hanya tugas bayar regis dengan beli buku. Oke. Bapak lihat beta sempat heran, ini anak nih kayaknya sudah. Ide kenapa tiba-tiba Dia kilap kenapa gitu ya? omong begitu. Tiba-tiba mama, bapak kan masih ragu-ragu. Jadi mama datang, mama bilang, sudah, kalau memang lu mau berubah, orang tua mau menuntut apa-apa, jangan hanya omong, tunjukkan dengan bukti. Apa yang lu bisa buktikan. Kalau hanya omong-omong, semua di luar juga bisa omong beta mau berubah, beta mau berubah. Tapi bentuk perubahan dalam tindakan nyatanya tuh itu apa? Jadi sudah beta daftar kuliah. Setelah semua selesai, tahapan semua beres, maka masuk masa MOS orientasi ikut. Jadi sudah mulai kuliah. Maka bisa bayangkan orang yang dari SMA dikasih keluar, pindah naik universitas, di drop out, harus membangun kebiasaan baru membaca. Itu adalah hal yang istilahnya buat beta stres, kepala sakit. Ini beta tiap hari hanya kerja dulu dan kan cerita tiba-tiba harus bangun kebiasaan baru baca nih kira-kira, dan itu beta tanamkan di beta sendiri. Beta mau berubah, beta soalnya mau sama dengan Glenn yang dulu. Yes, mantap. Jadi apa sih beta punya cara? Ya beta harus bisa baca. Dari kebiasaan kecil membaca, tidak harus baca satu buku tebal. Intinya beta latihan baca satu hari 5 halaman, 10 halaman. Kalau tidak tahu nanti besok baru tanya di kampus, tanya di dosen, konsultasi dan dosen. Intinya mulai dari kebiasaan sederhana membaca dan ingin mencari tahu. Dengan cara apa? Nonton YouTube, nonton berita di TV. Istilahnya bangun kebiasaan baru sampai orang di rumah heran, kawan dong heran. Wih, lu nih semulai aneh nih. Lu bukan aneh bro, tapi ini barang nih kan kalau kau sudah mau merubah kau pun diri, siapa yang mau rubah? Jadi kau harus mulai dari diri sendiri. Jadi kalau kau berharap orang lain yang rubah, ya soalnya akan ada perubahan. Jadi beta batasi dulu, beta punya lingkungan, circle pergaulan itu beta batasi. Beta lihat kira-kira mana yang membangun untuk beta. Karena bukan istilahnya pilih teman, tapi kita harus juga selektif dalam pertemanan. Karena dengan dari pertemanan itu akan membangun kita menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya kita mau baik, ya kita lihat orang mana yang baik, dekati, pelajari bagaimana dia bisa berhasil. Nah kita juga tiru dia. Begitu. Keren. Beta hampir terharu gara-gara pas datang dan orang tua kayak, sudah doh. Kayak lu nih, son mungkin lah, tapi ternyata Kak Glenn bisa bisa buktikan ya kalau ini tuh bukan cuman sekedar omongan. Kalau Glenn bisa kasih tunjuk nih dengan berubahnya pola pikir, kemudian rajin membaca, dan jadilah Kak Glenn yang sekarang. Nah Kak Glenn, ini kembali sedikit ke belakang ya, kan tadi kan Kak Glenn di awal bilang Kak Glenn mau berubah apa segala macam, terus sempat orang tua papanya kan kayak sonde percaya gitu kan, tiba-tiba Kak Glenn buktikan nih Kak Glenn berubah. Nah itu biasanya kan pada umumnya nih anak nakal, maksudnya nakal yang seperti Kak Glenn ini nih, kalau diomongin sama orang tua kan sampai pasti sonde mau dengar. Jadi bahkan orang tua sampai yang lepas tangan, sampai sudah jangan buang-buang uang kayak begitu. Itu perubahan pola pikir Kak Glenn ke tentang studinya, tentang pendidikan tuh apa juga berubah perilaku kayak kebiasaan di rumah, kayak dengar-dengaran orang tua atau gimana itu? Jadi begini Kak, jadi jadi orang tua itu mereka pernah panggil saya dan mereka omong begini, Bapak panggil dengan Mama, ketong ini pernah muda dan sekarang ketong tua. Lu ini sekarang muda tapi lu belum pernah tua. Artinya apa yang ketong omong ini adalah sesuatu atau pengalaman yang sudah ketong lalui. Jadi ketika lu melawan dengan orang tua, sudah pasti lu tidak akan jadi apa-apa. Itu. Dari situ beta berpikir bahwa berarti beta harus dengar orang tua nih. Kayaknya kalau beta tidak mau dengar-dengaran orang tua, artinya pasti
apa yang beta harapkan, apa yang beta inginkan tidak pernah tercapai. Karena beta nih hanya orang muda yang tidak pernah tua, tapi beta punya orang tua adalah orang yang pernah muda dan dia sekarang sudah tua. Jadi beta sekarang berpikir bahwa apa yang beta punya orang tua omong itu pasti dia mau, namanya orang tua itu pasti dia mau yang terbaik untuk dia punya anak. Tidak mungkin orang tua mau rencana kecelakaan untuk dia punya anak, pasti tidak mungkin. Pasti dia mau hal-hal yang baik untuk dia punya anak. Jadi kewajiban dari anak itu adalah mengikuti apa dari arahan orang tua, karena orang tua itu pasti dia mau yang terbaik. Iya. Itu Berarti suasananya sangat serius ya waktu dipanggil. Iya. Waktu dipanggil tuh kayak deg-deg takut Sonde sih, aduh ini mau dipanggil omong apa, sempat pikir kayak begitu Sonde? Ya waktu itu sih Sonia ada takut karena bapak tuh orangnya tenang, bawaannya tenang, tapi tegas, tetap tegas dan disiplin. Gitu. Itu betul-betul satu simple sih kata-katanya, cuman kayak lu nih muda, beta nih orang tua, beta superna muda, dan lu belum pernah tua. Jadi betul-betul hanya sesimpel itu, tapi sampai masuk ke alam bawah sadar ya, sampai bisa berubah seperti itu. Memang didikan orang tua tuh bisa kelihatan dari anaknya tuh bakal jadi kayak gimana Kak ya. Kemudian kalau dari teman-temannya Kak Glenn sendiri, ada yang menjauh atau ada yang support? Kak Glenn boleh sharing ke kita? Jadi kalau untuk teman-teman, semuanya di lingkungan pasti mendukung, pasti bangga, pasti selalu ada untuk beta sampai dengan saat ini. Terutama teman-teman di kampus, beta punya teman-teman, sahabat yang dari awal semester 1 sampai semua selesai ini ketong selalu sama-sama, selalu dukung, selalu support beta sampai dengan saat ini. Nah, Kak Glenn, sebagai seorang mahasiswa dengan lulusan terbaik, IPK tertinggi, tentu pasti punya dong, atau ada nggak sih prestasinya Kak Glenn di bidang akademis atau non-akademis gitu? Ya, jadi menurut saya sih bukan hanya terbaik, saya rasa semua bisa menjadi yang terbaik, tinggal bagaimana dia bisa memanfaatkan situasi dan peluang. Nah kalau untuk prestasi saya sih, ya puji Tuhan waktu semester 3 dari Fakultas Hukum Undana, mereka selenggarakan lomba debat konstitusi antar mahasiswa Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Nusa Cendana. Waktu itu saya bersyukur karena saya dengan tim bisa meraih juara 1 tingkat Fakultas Hukum Undana. Nah kalau untuk kompetisi nasional yang pernah saya ikut itu, waktu itu diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan MPR RI pada waktu itu. Nah itu dengan tema Pekan Konstitusi. Nah Pekan Konstitusi itu dibagi menjadi 2 event, debat konstitusi, kompetisi debat konstitusi, dan yang kedua constitutional drafting. Kak Glenn ikut yang mana? Waktu itu tim kita Undana ikut yang kompetisi debat konstitusi. Nah pada waktu itu saya pasti bangga sekali, senang sekali, karena dalam hati saya waktu itu kita naik bis menuju ke gedung DPR RI di Senayan, foto di depan gedung parlemen. Waktu itu saya bangga pegang handphone, ini tangan gemetar, dalam hati pikir begini, aduh ini dulu beta nih SMA saja pindah karena soalnya bisa lanjut di sekolah, SMA pindah, kuliah dapat drop out, dan sekarang beta bisa sampai di sini. Ini betul-betul suatu pencapaian yang istilahnya dalam beta punya hidup di dunia pendidikan ini beta sudah capai. Waktu itu suasana hatinya begitu. Dan ada lagi tahun 2020 dari Mahkamah Konstitusi buka seleksi untuk ikut debat konstitusi. Waktu itu kita tim dari Undana sudah persiapkan dengan matang video dan bahan. Puji Tuhan kita lolos seleksi. Tapi ketika mau berkompetisi di Surabaya, semua terhambat karena pada waktu itu COVID sudah masuk ke Surabaya. Sehingga dari pemerintah Surabaya tidak mengizinkan untuk melangsungkan
kegiatan-kegiatan yang mengundang masyarakat umum atau menimbulkan keramaian. Maka dengan sendirinya dibatalkan, tidak diselenggarakan lagi. Dibatalkan Iya. ya. Nih, dilihat dari kacamata seorang Kak Glenn tentang hukum di Kota Kupang. Iya. Menurut kalian gimana sih? Udah bagus belum atau ada yang harus lebih dibangun atau ada yang harus diperbaiki? Kalau menurut Kak Glenn gimana? Jadi kalau menurut saya itu hukum itu dia baik adanya. Hukum itu dia baik adanya. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang yang menjalankan hukum itu. Artinya bagaimana kita berhukum itu dengan baik dan benar. Kesadaran dari masing-masing orang itu dalam menjalankan hukum itu sendiri. Jadi percuma hukum itu dia diciptakan sebaik mungkin oleh para pembentuk undang-undang, tapi kita sendiri tidak menjalankan hukum itu dengan sebaik-baiknya. Contoh nyatanya, bagaimana kita sebagai seorang warga masyarakat tidak menjalankan hukum dengan benar. Jalan tidak pakai helm. Yang kedua, sampai di traffic light motor di atas zebra cross. Nah, hal-hal sederhana itu menunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat yang harusnya bisa berhukum dengan baik dan benar tidak menunjukkan kesadaran kita terhadap hukum. Itu dari hal-hal yang sederhana. Belum lagi hal-hal yang di atas itu. Contohnya, kita punya jabatan, diberikan kewenangan melalui undang-undang, tapi sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Implikasinya apa? Melakukan tindak pidana korupsi. Itu. Jadi sebenarnya hukum itu sudah baik adanya, tetapi bagaimana kita sebagai orang ini bisa berhukum dengan baik dan benar. Semua kembali lagi pada kesadaran kita sebagai orang perorangan. Mau hukum sebaik apapun, hukum itu kan tidak mungkin bisa berjalan tanpa subjeknya. Nah, ini subjeknya kita. Jadi bagaimana kita berhukum itu dengan baik dan benar, begitu. Kak Glenn punya nggak sih keinginan untuk membangun tanah kelahiran Kupang ini dengan ilmu yang Kak Glenn punya itu? Kayak mungkin punya mimpi kali ya, kayak Kupang harus bebas korupsi seperti itu. Itu punya keinginan seperti itu nggak? Nah, kalau menurut saya sih pasti kita sebagai mahasiswa hukum dan para praktisi hukum yang lain pasti punya cita-cita yang sama, bahwa semua warga masyarakat itu harus punya kesadaran supaya tidak melakukan suatu pelanggaran, bukan hanya korupsi saja, dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dan saya juga punya moto hidup yang saya tulis di skripsi saya itu, bahwa kita itu jangan hanya sekedar sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Karena banyak orang yang sukses belum tentu memiliki nilai bagi orang lain. Tapi bagaimana kita harus bisa bernilai bagi orang lain. Contohnya misalnya nanti kalau misalnya harapan saya sudah jadi orang yang di dunia hukum sudah baik, sudah punya pamor yang besar, saya harus mendirikan lembaga bantuan hukum. Untuk apa? Supaya saya bisa bantu orang susah. Jadi kalau ada orang susah, buta hukum, datang ke LBH saya. Supaya saya bisa bantu orang susah. Jadi di samping saya jadi orang yang baik di dunia hukum, tapi saya punya nilai untuk masyarakat. Jadi saya punya nilai kemanfaatan untuk orang. Jadi bukan hanya sekedar sukses, tapi punya nilai. Jadi kalau sukses tidak punya nilai ya sama saja. Jadi harus punya nilai. Cita-citanya Kak Glenn sendiri apa sih? Mau jadi pengacara mungkin, atau mau jadi hakim gitu? Atau ada lain di luar hukum? Ya, cita-cita saya sih karena saya belum bisa menentukan karena sekarang ini banyak kesempatan. Tapi kalau misalnya terpanggil menjadi seorang praktisi hukum, baik lawyer, baik jaksa, hakim atau yang lain di bidang hukum, pasti saya akan menjalani profesi itu dengan baik, sesuai apa yang diatur dalam ketentuan undang-undang maupun etika profesi yang ada di masing-masing profesi tersebut. Dan satu prinsip yang saya pegang dari bapak saya itu bahwa orang pintar itu banyak. Pintar itu banyak. Semua orang tuh pintar. Tapi jujur itu sedikit. Karena ambil contoh. Napi-napi koruptor itu rata-rata orang pintar. S2, S3. Tapi kenapa mereka koruptor? Karena attitude, etikanya tidak baik. Tidak jujur. Makanya bisa begitu. Jadi jangan hanya pintar tapi beretika.
Wow, Kak Glenn, mendengar cita-cita dan mimpinya Kak Glenn untuk punya LBH sendiri itu sangat mulia, dan teman-temanku podcast kita katakan amin. Semoga itu bisa terwujud. Semoga mimpinya Kak Glenn itu bisa membangun provinsi kita. Siapa tahu bisa berdampak nasional untuk bangsa kita juga. Dan ini permintaan dariku podcast. Kak Glenn coba kasih sedikit pesan-pesan mungkin untuk orang awam di luar sana, untuk teman-teman Kak Glenn, mungkin untuk semua yang dengarku podcast. Apa yang mau Kak Glenn sampaikan di lewatku podcast hari ini? Jadi pesan untuk teman-teman semua, saya punya keinginan untuk teman-teman semua ke depannya, teman-teman semua kiranya bisa memanfaatkan setiap peluang maupun kesempatan yang ada untuk dapat memperbaiki diri, mengupgrade kemampuan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman cita-citakan. Dan harapannya, teman-teman jangan hanya mengejar kesuksesan, tetapi bagaimana bisa memiliki nilai untuk masyarakat ke depannya, sehingga kita semua dapat membangun provinsi tercinta kita ini, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Kak Glenn sudah meluangkan waktu datang ke Ku Podcast. Dan teman-teman Ku Podcast, seperti yang tadi Kak Glenn bilang, kalau kita tuh jangan hanya mengejar sukses saja, tetapi jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share sebanyak-banyaknya. Di komen juga. Bye-bye.